Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar. Salah satunya itu kenikmatan kesempatan waktu yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kula panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur atas setiap nikmat Allah dan menjadi orang yang pandai bersabar dari setiap ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, bulan yang disebut oleh para ulama sebagai bulan apa? Sya'ban ini bulan apa? Nawa? Nawa? Iya. Kalau di Jawa disebut bulan Ruwah. Kenapa disebut Ruwah? Ada yang menyebutkan masanya ngeruwapi arwah. Makanya bulan Sya'ban itu banyak orang ziaratul kubur. Mau ziarah kubur sendiri sebetulnya tidak dikhususkan bulan Sya'ban, tidak. Bulan apapun monggo dipersilahkan. Artinya bulan Sya'ban disebut oleh para ulama sebagai Syahrul Iqdad, bulan Iqdad. Apa itu Iqdad? Persiapan. Persiapan apa? Persiapan menyambut Syahrul Ramadan. Itulah yang disebut dengan bulan Sya'ban, disebut sebagai Syahrul Iqdad. Dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai peningkatan ibadah. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang diapit di antara dua bulan mulia. Satu bulan haram, bulan suci Rajab, yang satu bulan Ramadan. Kita tahu bulan yang istimewa di dalam Islam itu disebutkan di dalam Al-Quran. Itu pertama Ashhur al-Hurum, bulan-bulan haram. Apa itu? Kata Rasulullah, thalathun mutawaliyat, 3 bulan berkesinambungan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat, wa Rajab Mudhar, kata Rasulullah, bulan Rajab. Ini bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia, di mana umat Islam diperintahkan untuk lebih meningkatkan ibadah dan lebih menjauhi segala perbuatan maksiat. Dalam tafsir sebagian ulama, bulan-bulan tersebut umat Islam tidak boleh melakukan peperangan. Nah, ini bulan-bulan suci. Kemudian bulan yang paling istimewa disebut di dalam sunnah sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Ini paling istimewa, Sayyidus Syuhur, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, semangat kita dalam bulan Rajab untuk meningkatkan amal ibadah tinggi.
dan semangat kita pada bulan Ramadan itu juga besar untuk beramal soleh. Nah, Sya'ban itu diantara 2 bulan mulia, Rajab dan bulan Ramadan. Nah, maka biasanya Rajab itu bulan yang digunakan untuk setel kendu. Apa setel kendu? Pokoknya nyantai kan wong aide bariki Ramadan meningkatkan amal ibadah, awake wis meningkatkan ibadah pada bulan Rajab, sekarang Sya'ban leren sik dilo. Ayo cah yen pengen ngombe es teh jumbo awan-awan saiki waktune. Kowe Ramadan wis ra iso. Pengen nyate bareng dolan, maka sekarang waktunya bulan Sya'ban. Pengen ngelotes awan-awan, monggo bulan Sya'ban. Ini banyak yang berpikir seperti itu. Bulan Sya'ban itu bulan untuk nyantai. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan contoh yang berbeda. Apa itu? Justru pada bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan, tidaklah aku melihat Rasulullah, mengetahui Rasulullah puasa sunnah paling banyak kecuali ada pada bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah itu meningkatkan amalnya, tetap ditingkatkan, tidak hanya bulan-bulan suci 4 dan bulan Ramadan, tapi bulan Sya'ban justru juga ditingkatkan. Kenapa? Rahasianya kata para ulama, amal soleh itu kalau dikerjakan di saat kebanyakan orang tidak mengerjakan, itu lebih besar mendatangkan cinta Allah. Karena bulan Sya'ban banyak yang nyantai-nyantai dulu, Pak. Nah, saat orang banyak itu nyantai, jenengan malah meningkatkan amal ibadah, itu akan mendatangkan cinta Allah yang lebih besar. Contoh, beberapa amalan yang kebanyakan orang tidak melakukan, dan amalan itu menjadi amalan yang amat sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Sholat malam. Maka Rasulullah menyebutkan salah satu kunci surga. Itu disebutkan oleh Rasulullah, wasallu billaili wan nasinya, menegakkan sholat malam di saat kebanyakan orang niam tidur, Pak. Kemudian juga amalan sholat duha. Allah itu cinta kepada hamba yang melakukan dan jam 7. Para ulama sepakat bahwa sholat duha yang paling baik dikerjakan adalah sholat duha bisnis. Ya, jam pinten kira-kira jam 10. Maka Rasulullah dalam satu isyarat, ketika anak onto ketika berjemur mulai kepanasan, itu sekitar jam 10. Karena di Arab sana kalau jam 10 sudah mulai semangat panggil, nah panas. Maka itulah waktu sholat duha yang terbaik. Kenapa? Karena di saat kebanyakan orang lalai, dia justru kembali kepada Allah. Maka orang itu disebut dengan awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah, bukan tawwabin. Kalau tawwabin itu orang-orang yang bertaubat. Ini awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang bulan Sya'ban. Sedikit sebelum kita masuk bab muamalah, saya menyampaikan bagaimana persiapan kita untuk menyambut syahrul Ramadan. Ada 4 atau 5 yang ingin saya sampaikan singkat. Itu berkaitan dengan persiapan kita di bulan Ramadan. Sebabnya tadi, siapapun yang tidak menyambut syahrul Ramadan dengan persiapan yang sebaik mungkin, maka jaminan orang itu tidak menganggap bulan Ramadan itu bulan istimewa. Yo sudah Ramadan mangan-mangan bareng, oke takjilan, mangan wis bar, kan Mbak Itu. Nah, dia tidak menganggap bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana Allah memberikan kesempatan
mencatat hamba Allah itu dibebaskan dari api neraka. Setiap hari bulan Ramadan Allah itu memberikan maghfirah, memberikan rahmat, dan memberikan jaminan pembebasan dari api neraka setiap harinya. Kalau kita tidak tercatat di hari pertama, maka upayakan kita tercatat di hari kedua. Nggak tercatat di hari kedua, di hari ketiga terus kita berusaha. Meskipun kita tidak tahu hakikatnya apakah tercatat atau tidak, tapi yang jelas kita berusaha. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang dibebaskan nanti di akhirat dari siksa api neraka. Ada hadis memang Ramadan itu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Ini hadisnya hadis palsu, hadisnya lemah, tidak bisa digunakan. Sebab dalam hadis disebutkan para ulama, setiap hari Allah itu juga memberikan rahmat, memberikan maghfirah, dan membebaskan dari api neraka. Itu setiap harinya, Pak. Nah, kalau dia meninggal di 10 pertama baru dapat rahmat, Pak, belum itqan minan nar, kan ini nggak tepat. Maka hadis yang lebih sahih itu adalah setiap harinya itu Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, dan Allah catat berikan dia dijauhkan dari api neraka. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, meskipun hadis tadi sudah masyhur di kalangan masyarakat. Nah, maka jamaah dimuliakan Allah, ini berkaitan dengan keistimewaan bulan Ramadan. Orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut syahrul Ramadan berarti dia menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan yang lain. Orang seperti ini biasanya posone nggih ala kadarnya, ketika poso turu bar subuh tekan jam 11 mangke. Jam 11 tangi adus salat duhur, kadang salat ning omah bar niku turu meleh. Yen ra turu yo ngegame, Pak. Tekan asar salat delok nonton sinetron Islami. Kan enten sinetron Islami, Pak. Nonton sampai adzan maghrib bar niku mangane kaya wong kaliren kan, balas dendam, sate, tengkleng, bakso, semongko, wis macam-macam dipangan kabeh. Ngantek kuwaregen bededeng salat maghrib glegeken terus, ngantuk sisa. Itu yang terjadi. Maka orang yang tidak mempersiapkan diri berarti menganggap bulan Ramadan itu tidak istimewa. Jangan kalau kedatangan tamu tonggone RT wis biasa teko ning omah, itu kira-kira disambut dengan mewah napa mboten? Mboten, karena wis biasa ta. Tapi kalau sing datang itu calon bisan saka Jakarta misalnya, kira-kira disambut napa mboten? Disambut, omahe dicet, kolam iwake sing mati pecah didandani, diuripke iwake, kemudian sekeluarga dikasih baju sarimbe, disiapkan oleh-oleh. Kenapa dia bisa mempersiapkan seperti? Karena menganggap tamu yang datang itu istimewa, maka dia tidak ingin penyambutannya gagal. Maka oleh karena itulah kita bagaimana mempersiapkan syahrul Ramadan. Pertama, apa yang perlu dipersiapkan? Kata para ulama, yang pertama mempersiapkan hati. Kenapa kok hati kudu kedah dipersiapkan, Pak Ustadz? Karena begini, yang menentukan seluruh anggota tubuh kita dan yang mengendalikan itu adalah hati. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut, pikiran, itu semua yang mengendalikan adalah hati. Ala fa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maka kata Rasulullah, ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika daging itu baik, baiklah seluruh tubuhnya, dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua. Kita kalau pengen tahu kolbun, hati kita, jantung hati kita itu baik atau sehat ataupun rusak atau sakit, itu lihatlah anggota tubuh kita. Mata kita, telinga kita, mulut kita, pikiran kita, tangan kaki kita. Kalau buruk, berarti hati kita bermasalah. Padahal
Ketika kelak nanti kita menghadap Allah, orang yang paling selamat adalah orang yang paling baik hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka hati yang paling salim itulah yang paling selamat. Makanya berkaitan dengan perkara hati ini, Allah sampai bersumpah 11 kali dalam Al-Quran. Tidak ada satu pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang didahului dengan sumpah yang paling banyak kecuali dalam perkara masalah urusan hati. Surah nopo itu? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha, sampai 11 kali bersumpah baru Allah menyampaikan apa? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Makanya hati itu kenapa penting ditata? Karena hati itu yang mengendalikan diri kita semuanya. Mata kita, telinga kita, pikiran dan tangan kaki kita. Hatinya baik, maka insya Allah baik. Kalau hatinya buruk, maka yang lain akan menjadi buruk. Itu intinya. Kalau kita pengen dalam beramal soleh di bulan Ramadan, itu mata kita mampu dijaga, telinga kita mampu dijaga, mulut kita mampu dijaga, pikiran dan tangan kita mampu dijaga, tidak melakukan banyak maksiat, maka kendalikan dan bersihkan hati itu. Karena hati itu penting. Apalagi hati itu letaknya ketakwaan. Rasulullah itu sambil menunjuk dadanya sebelah kiri. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, di jantung hati kita. Jangan pernah melihat fisik hati. Pernah makan hati? Oh, pernah, Pak. Bukan itu, Pak. Kolbun itu bukan sering kita bikin sambal goreng, itu bukan. Itu namanya alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Hati yang sering kita makan itu adalah dalam bahasa Arab disebut dengan al-kabid. Kabidun itu artinya hati yang sering kita makan, yang bikin sambal goreng itu. Bukan itu segumpal dagingnya, karena Rasulullah menyebutkan mudghah, segumpal daging. Sedangkan hati atau limpa kan uhillat lana maitatan wa daman. Bikin sambal goreng hati, yaitu segumpal darah yang membentuk organ loh ya. Tapi kalau darah mengalir terus digumpalkan terus digoreng, itu saran nggak boleh, haram. Nah, ini darah yang sudah membentuk organ dalam tubuh makhluk, yaitu hati, itu yang boleh kita makan. Tapi kolbun bukan itu. Kolbun itu segumpal daging yang para ulama lebih merujuk kepada jantung. Cuman ada yang berpendapat bukan jantung, tapi segumpal daging yang ada di dalam jantung. Tapi karena kita sudah kadung mengartikan hati, Pak, disebut meneng. Tapi bayangan kita jangan hati yang sering kita makan, bukan itu. Nah, kenapa kita penting menata hati dalam menyambut syahrul Ramadan? Kata para ulama, karena hati itulah yang mengendalikan seluruh jiwa kita, dan hati itulah letaknya ketakwaan. Dan kenapa hati itu letaknya ketakwaan penting kita perhatikan? Karena puasa Ramadan kula panjenengan tujuannya satu, apa Pak? Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tujuan puasa menjadikan kita manusia yang bertakwa, maka bagaimana kita mempersiapkan media tanam dari pohon ketakwaan berupa kolbun itu dipersiapkan dengan baik. Maka media tanam yang bagus, banyak komposnya, subur, airnya cukup, tidak bacek dan tidak kering, maka insya Allah tumbuhan yang berada di media tanam tersebut akan bagus dan indah, cepat besar, boten stunting, kuntingan. Tapi kalau tanah media tanam itu jelek, maka tumbuhan itu juga akan jelek. Makanya tempat menanam benih ketakwaan dalam hati itu, maka persiapkan hati dengan baik. Nah, bagaimana cara mempersiapkan hati, Ustadz? Yaitu dibersihkan dari segala bintik-bintik noda kemaksiatan.
Karena setiap maksiat itu akan meninggalkan nuqtatus sauda, kata Rasulullah, satu bintik hitam. Kalau semakin banyak bermaksiat, maka semakin rusak hatinya. Maka kalau rusak hatinya, maka jaminan ibadah yang dikerjakan itu akan leda-lede, males, Pak. Kenapa? Karena hati yang mengendalikan seluruh tubuh kita. Contoh, Pak, kalau ada pemuda, pun ini Pak, kali ini Pak, kali ini ada pemuda kali ini esok jam itu wes nyambut gawe, mulai ngelembur tekan jam 8 malam, Pak. Jam 8 malam masih ronda, pulang sampai rumah habis ronda jam 11, tidur dia baru jam 11, jam 2 dibangunkan untuk sholat tahajud. Kira-kira semangat nggak, Pak? Pripun? Nah, subuh yang angel ya, apalagi sholat tahajud. Tetapi ketika pemuda tersebut dengan kondisi yang sama, jam 7 pagi bekerja, pulang jam 8 sampai lembur, habis itu masih diajak ronda, pulang jam 11 malam, baru tidur jam 11, mulai tidur jam 11, betul-betul angkler jam 12. Terus jam 2 dibangunkan untuk diajak bapake nonton pertandingan sepak bola Piala Dunia di mana? Sing bermain Ronaldo. Kira-kira mangkat nomor betul? Mangkat. Maka yang membedakan itu ringan atau berat hatinya. Paham? Maka mempersiapkan hati itu penting, Pak. Bukan perkara sepele, ini perkara besar sampai Allah bersumpah 11 kali. Nah, hati yang bersih, insya Allah dia akan nikmat dalam beribadah. Halawatul ibadah itu dia akan dapatkan. Hati yang sehat, hati yang benar, hati yang bersih. Makanya kalau hatinya masih banyak bintik hitam, noda, dosa, itu ketika diajak sholat taraweh, Pak, setengah juz wae, Pak, mboten sah sak juz, setengah juz sesuai pindah masjid, Pak, gitu kan. Wah, joning kono masjid Islamic Center dawa-dawa salate kan itu. Marake keju, wis ganti wae sing kono musala ngono lho, cepet anas kulhu kan ngoten Pak nggih. Nah, maka itu yang dipilih. Karena sholat itu dianggap sebagai beban, sebagai dianggap sebagai kayak apa namanya membebani dirinya yang menyusahkan. Tapi kalau orang hatinya bersih, sholat itu dianggap sebagai kebutuhan. Kalau butuh, orang namanya butuh itu senang kalau mendapatkan, Pak. Ketika dia dengar adzan, semangat tuh adzan, dipanggil Allah, datang ke masjid. Tapi kalau hatinya kotor, Pak, adzan, Allah wis adzan meneh, karena Pak lagi wae sholat duhur mulai adzan meneh. Anda tak sholat meneh kan itu berat ya. Kenapa? Hatinya kok. Makanya supaya semangat dalam beribadah bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Dengan apa cara membersihkan? Dengan dua cara. Satu, dengan taubat. Yang kedua, dengan istighfar. Maka perbanyaklah istighfar di bulan Sa'ban ini, mumpung masih ada 1 bulan, agar dengan taubat dan istighfar itu bintik-bintik hitam bekas dosa dan maksiat yang kita lakukan itu mulai pudar dan hilang luntur, sehingga ketika hati kita bersih, maka insya Allah mengerjakan amalan di bulan Ramadan itu akan semangat. Puasa senang, tadarus Quran semangat, baca apa namanya dzikir pagi petang jalankan, sholat taraweh 1 juzan siap, kan itulah hati orang yang bersih. Yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan pada bulan Ramadan, menyambut syahrul Ramadan? Kata para ulama, kerjakanlah pada bulan Sa'ban ini sesuatu apapun yang akan mengganggu puasa kita, maka kerjakan mulai bulan Sa'ban. Nopo? Sesuatu yang akan merusak dan mengganggu puasa kita pada bulan Ramadan, apalagi terutama di 10 hari terakhir. Kalau perkara itu tidak dikerjakan, maka kita akan terganggu puasa dan ibadah kita. Apa contohnya? Bikin baju baru sarimbit sak keluarga. Kebanyakan orang itu menyediakan, membeli itu kapan? 10 hari terakhir
Ramadan. Makanya masjid terus jadi sepi Pak 10 hari Ramadan terakhir. Pindah teng pundi? Matahari, Grand Mall, Solo Square, semacam-macam pindah ke sana Pak. Poso-poso malah keluyuran teng mall gitu kan. Atau perkara-perkara yang membuat dia disibukkan dengan dari urusan ibadah, yaitu menyiapkan segala apapun yang dia butuhkan pada saat Syawal. Contohnya, karena banyak di antara kaum muslimin 10 hari terakhir malah sibuk goreng rengginan. You know that? Ya. Esok goreng rengginan, awan goreng kacang, sesuai gawe nastar kan. Sibuk gawe panganan dinggo sok sedulur-dulur teko rene kabeh. Enggak salah, boleh. Tapi apa enggak rugi? Poso sedang akan berakhir. 10 hari terakhir itu merupakan 10 malam terbaik di dalam Islam. Kok malah sibuk goreng rengginan? Maka gorenglah sejak sekarang bulan Saban. Kok ditutup rapat gen mboten melempem kan ngoten. Nah, yen mboten nggih mang pesen mawon kira-kira duwe mending pesen panganan so aku duwe njaluk rengginan telung toples, kacang telur 5 toples kan ngoten nggih. Sehingga dia fokus ibadah kepada Allah. Kalau perlu 10 hari terakhir itu iktikaf. Oh, ini masjidnya pun cocok tinggi iktikaf. Mboten sumo dibuka langsung kena AC air cendilo gitu. Dari luar seger kan ngoten Mbak. Nah maka semangat. Ini pernah digunakan iktikaf? Oh belum Mbak. Oh baru ini nggih Ramadan masuk tahun. Nah maka jamaah diniakan Allah, maka gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita disebut dengan urusan dunia. Makanya sebetulnya Mbak, Idul Fitri, libur panjangnya itu adalah Idul Adha. Sebab kalau libur panjangnya Idul Fitri Pak, bukannya salah, bukan, tetapi kenyataan banyak orang lalai tidak sibuk ibadah di 10 hari terakhir, malah sibuk mempersiapkan mudik. Ini nonton Pak, tuku tiket, tuku oleh-oleh, gaya seragam anyar, itu biasanya 10 hari terakhir. Kadang-kadang 4 hari sebelum lebaran pun mantuk teng desa Pak. Mriko kumpul Pak Li, Pak Dene, ponakane, adike, mase, mbake, bapak ibu kumpul di sana. Terus petang dino sebelum berakhirnya Ramadan, apa kerjaannya? Ngobrol. Piye kabare Mbak Yu? Apik-apik wae. Wis piye ternakmu ndi piye? Endi tonton macam-macam. Bareng ngobrol kalau Pak Li, Pak Dene, bar kuwi mbake, bar kuwi ponakane, macam-macam. Bendino ngobrol karena suwe ra ketemu, Mbak. Padahal ini adalah 10 hari terbaik, di malam-malam terbaik di hari Ramadan. Malah tidak mengetatkan ikat pinggang untuk semangat dalam ibadah, malah disebut dengan urusan di luar ibadah. Maka ini ya silaturahim bagus, itu juga bisa menjadi ibadah, tapi tentunya jangan sampai menyibukkan, melalaikan kita dari ibadah siam Ramadan, tadarus Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. Maka itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau liburan panjang Idul Adha cocok Pak. Kenapa? Karena hari itu adalah hari nyate sedunia Pak. Kan orang nggak ya, sing ra tau nyate iso nyate bendino Pak. Nah, ada daging, beleh wedhus, sapi, kumpul keluarga Pak. Kan cocok Pak. Nah, jadinya ketika lebaran besar itu mereka ngule nengkleng nyate mangan bareng-bareng itu bagus Pak. Apalagi 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa, 11, 12, 13, 4 hari. Libur 4 hari plus tambah 3 hari. Jadi khusus Idul Adha libur sepekan Pak. Nah, insya Allah tinggal do mudik. Tapi Idul Fitri libur mung sedino pas sholat tok Pak. Insya Allah ora mudik Pak. Ya, itu angan-angan Pak ya. Sehingga Ramadannya terjaga. Maka nanti kalau saya ketemu Mas Wowo tak usul. Ya. Mas Wowo presiden Pak. Yang ketemu ini ratau ketemu. Nah, maka jamaah dinyakan Allah, ini tentang persiapan kedua. Yang ketiga, hindarkan segala apapun yang akan mengganggu puasa kita, maka tutup pintu-pintunya. Contohnya apa?
Facebook, Twitter, Instagram, atau apapun lah ya. Kalau WA mungkin masih dibutuhkan. Pokoknya yang Instagram, Twitter, Facebook, Snap apa-apalah semuanya itu tutup dulu ketika masuk Ramadan. Kenapa? Itu mengganggu, Pak. Makanya ada ulama yang menyebutkan HP itu apa? Setan gepeng, Pak. Kenapa? Karena merusak hidup kita kadang-kadang. Betul manfaatnya besar, iya, kalau dipakai dengan benar. Kalau enggak dipakai dengan benar, madorotnya juga besar. Oh, dengan handphone iso nonton film-film macam-macam, nonton? Iya, yang mau porno, yang mau semacam-macam itu ada di HP dan begitu mudah. Oh, sekarang itu teknologi semakin canggih, Pak. Foto, mohon maaf nih, ini teknologi namanya teknologi AI, Pak. Wong nganggo klambi, Pak, pakai baju foto, terus dimasukkan ke teknologi AI, langsung rangau klambi belas, Pak. Betul, itu terjadi. Ya itulah teknologi, macam-macam. Nah, makanya teknologi kadang bisa memberikan manfaat, kadang juga mandorotnya besar. Tergantung orang itu bagaimana mengendalikan teknologi. Kemudian yang keempat, persiapkan ilmu, Pak, dalam menyambut syahrul Ramadan. Ilmu tentang siam Ramadan, sunnah-sunnahin nopo kemawon, ilmu tentang sholat taraweh, bagaimana kaidah dan tata cara supaya sempurna dalam mendapatkan pahala sholat taraweh. Contoh, ada orang sholat taraweh itu ketika pas witir pulang, Pak, gitu nonton, Pak, ada yang begitu? Ada. Karepnya bagus, betul, itu pilihan, boleh-boleh saja, supaya nanti ketika pulang dia bisa sholat tahajud lagi baru ditutup witir, kan nonton, Pak. Nah, tapi kurang tepat menurut banyak para ulama. Kenapa? Karena ada riwayat, barang siapa yang sholat sampai selesai bersama imam, Allah akan mencatat dia sholat semalam suntuk. Lu perhatian, sing siji sholat taraweh terampung, salam witir, kemudian pulang turu angkler sampai menjelang sahur, baru dia bangun sahur tanpa sholat melek, dihitung sholat semalam suntuk. Sedangkan tadi yang pulang belum selesai pulang, terus dia tidur malamnya tahajud lagi, kemudian witir, masih kalah dengan yang dianggap sholat semalam suntuk. Maka selesaikan dulu bersama imam. Tapi nanti malam saya pengen tahajud lagi, enggak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi, paham? Karena sudah witir bersama imam. Maka sholatlah sampai selesai. Setelah selesai pulang, jenengan sholat sendiri nanti malam silahkan. Mau mendatangi sholat satu jusan malam hari jam 2, monggo silahkan. Yang penting tidak witir lagi. Pas imam witir, jenengan sudah selesai. Maka ini tentang bagaimana ilmu itu penting, termasuk iktikaf. Karena mohon maaf, saya itu masih sering melihat iktikaf itu tidak sesuai dengan sunnah. Lalu iktikaf, saya itu pernah ikut di Solo, iktikaf di satu masjid bayar, waktu itu kalau nggak salah 300 atau 100 atau berapa saya nggak lupa. Pokoknya bayar, Pak. Yang memang wajar untuk makan dan sebagainya. Saya masuk ke situ pas malam 27 Ramadan, Pak. Ini kan paling istimewa, Pak. Apa yang terjadi? Malah takmir masjidnya bikin sarasehan, Pak. Jadi ba'da taraweh, ba'da isya taraweh, kemudian habis taraweh, kemudian kumpul semua para orang-orang yang iktikaf silahkan kumpul di masjid di tengah, semua kumpul itu, kemudian takmirnya menyampaikan ulasan tentang program-program iktikaf di masjid tersebut. Habis itu selesai, monggo bapak-bapak, kita mau sarasehan, kita ingin jenengan ada testimoni. Siapa yang dari Klaten? Saya, Pak. Monggo silahkan maju, Pak. Gimana iktikaf di sini, enak atau tidak? Oh, alhamdulillah enak, mangane enak-enak, diperhatikan, kopi tersedia, jahe tersedia, enak-enak macam-macam. Iki arep iktikaf atau enggak acara sarasehan? Ya tidak. Iktikaf itu berdiam diri, fokus ibadah masing-masing. Kalaupun ada pengajian, tidak apa-apa, dengarkan selesai. Kalau perlu nggak ada soal jawab, nggak ada tanya jawab. Ini pendapat banyak para ulama. Sudah fokus ibadah, sampai Rasulullah itu iktikaf bikin kemah-kemahan, Pak. Di dalam masjid bikin kemah-kemahan. Fokus beribadah, tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang yang iktikaf yang lain. Tapi kadang Ustadz iktikaf malah di TK-TKI wae. Ustadz hukum ini pripun Ustadz, wah iktikaf orang malah tanya jawaban. Lah maka kita fokus juga. Apalagi
Itikaf habis setiap malam malah ngumpul ning pojokan atau di serambi terus gawe kopi, gawe jahe terus karo ngobrol pilih sapimu. Alhamdulillah apik-apik sapiku gede-gede lemu-lemu saiki. Itikaf ngobrol ini jenenge pindah wedangan, Pak, kan ngoten Pak. Itikaf itu fokus ibadah. Kalau capek ya tidur, nanti bangun lagi pikiran atau sholat malam atau tadarusan silahkan. Fokuskan untuk ibadah kepada Allah. Ustadz, apakah mendapatkan Lailatul Qadar itu juga harus itikaf? Tidak. Dan di rumah pun bisa mendapatkan malam Qadar. Tetapi dengan itikaf itu lebih semangat di dalam ingin mendapatkan malam Qadar. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini Mang menit malah setengah jam ya. Kita sebutkan hadis dulu berkaitan dengan fikih muamalah. Mudah-mudahan belum pernah saya sampaikan. Bisa selingi hadis muamalah baru kemudian materi yang kita lanjutkan dari yang kemarin. Kemarin itu terakhir sampai apa? Masih ingat? Tempat, karena tempatnya. Oh ya. Atau saya lanjutkan itu dulu ya. Larangan jual beli karena tempatnya. Yang pertama dulu karena tempatnya, kedua karena waktunya. Waktunya sudah. Nah, zatnya saya sebutkan di sini. Nah, pertama larangan jual beli karena tempatnya itu di masjid, Pak. Masjid, musola, dalam pengertian masjid kecil itu nggak boleh untuk jual beli. Tapi kalau musola dalam pengertian fikih, yaitu tanah lapang yang digunakan untuk sholat 2 hari raya, itu boleh, Pak. Ya. Nah, itu harus dibedakan. Nah, masjid itu tempat yang tidak boleh digunakan untuk transaksi jual beli. Jenengan pas melu pengajian, terus itu WA, Lek, jari ini sapi ini didol, piro njalukmu? Ah, enggak, jangan dijawab, Pak. Keluar dulu dari masjid, jawab WA, sapiku njaluki 17 yuta. Selawe wae, Lek. Wah, durung iso. Wis karo kowe kanca 26,5 rapopo. Yen karo wong liya tak kei 26, gandeng kowe kanca 26,5. Lah maka boleh, tapi di luar, Pak, jangan di dalam masjid, karena bukan tempat untuk berjual beli. Makanya saya pernah memberikan masukan kepada seorang ustadz. Beliau habis kajian begitu, bawa buku, Pak. Ya. Saya alhamdulillah punya buku, Bu, ibu-ibu, siapa yang mau beli buku, karangan saya misalkan ini harganya 75.000. Kalau mau pesen atau mau beli, monggo saya layani. Oh ya Pak Ustadz, saya nggak boleh, Pak, karena dia sudah jualan buku, Pak. Kecuali kalau siapa yang mau buku, Pak, saya kasih. Nah itu boleh, Pak. Ini yuk Ustadz bangkrut. Tapi sukses di akhirat kan ya, berbagi harta. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang tempat, waktunya. Kapan waktu terlarang? Yaitu saat dikumandangkan adzan sholat Jumat. Itu terlarang untuk berjual beli. Sebagian ulama berpendapat saat setiap dikumandangkan adzan sholat 5 waktu itu terlarang untuk jual beli. Apakah untuk semuanya? Bukan. Untuk yang wajib sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid itu terlarang. Tapi untuk ibu-ibu musafir itu masih dibolehkan. Tapi tetap dianjurkan sholat tepat waktunya di awal waktu. Tapi kalau bapak-bapak segera tutup tokonya atau tinggalkan ke istrinya, dia pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, ini tentang waktunya. Kemudian tentang zatnya. Nah, zatnya ini terlarang berjual beli pada zat yang najis dan haram. Zat yang najis atau haram tidak boleh diperjualbelikan. Kita ternak ayam 30.000 ekor, tiap hari mati 5, 10, 2, 6. Nanti bangkainya Ustadz, saya jual ke peternak lele sak ayam 5.000, boleh enggak? Enggak boleh. Karena ayam itu bangkai, dan bangkai itu najis, tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Maka kalau dikasihkan enggak apa-apa. Tapi kalau digunakan untuk makan lele, ayam atau ikan piranha atau ikan bawal, boleh enggak? Kalau masih mayoritas makannya bukan barang najis, ikan tersebut masih halal. Tapi kalau mayoritas
dia diberi makan barang najis, mayoritas makannya itu seperti kotoran manusia. Karena ada itu di beberapa wilayah, kayak di Cirebon, Pak, itu banyak yang bikin empang, di atasnya WC, Pak. Bahkan ada seorang bapak-bapak dari Cirebon datang ke pondok kami di Waru Karanglo itu ketika melihat gazebo kami yang di atas kolam ikan, 2 kolam, itu malah usul begini, Pak Ustadz, ini ikan dikasih makan apa? Ya makan pelet, Pak, beli. Waduh, sayang Pak Ustadz, ini santri kan banyak Ustadz. Nah WC-nya nggak usah masuk septi tank Ustadz, nanti masuk aja ke kolam ikan. Ikannya nggak usah dikasih makan sebulan, itu nanti kelaparan, nanti kotoran santrinya masuk ke kolam, ya nanti kadang kemambang sebentar, nanti jadi Mas Kumambang ya. Itu nanti dimakan ikan Ustadz, nanti ikannya gemuk-gemuk insya Allah, karena makan kotoran manusia. Nanti ikan gemuk-gemuk bisa dipanen, dimakan santri buang kotoran, dimakan ikan, muter. Wah jane yang ngirit ini Pak ya, tapi jadi ikannya haram, namanya ikan jalalah, tidak boleh untuk dimakan karena mayoritas makannya benda najis atau haram. Saya pernah mendapati mas-mas itu anak muda, yo kira-kira umur selawe 30-an, sedang berdiri tikus di got itu loh, cari tikus, berdiri tikus. Saya tanya, Mas, dingin apa Mas berdiri tikus? Anu Mas, dingin mangan iwak lele. Waduh, lelenya ternyata dikasih makan tikus. Kalau itu mayoritas maka lele ini haram dimakan. Tapi kalau masih bukan mayoritas, kadang kalau dikei tikus, tapi mayoritas makannya itu pelet, masih halal. Cuman ikan yang haram menjadi ikan jalalah karena makannya benda najis atau haram, jangan dibuang. Itu bisa disterilkan. Kata Imam Syafi'i, kalau hewan itu kecil seperti ikan, cukup disterilkan 3 hari. Semakin lama semakin bagus. Misalkan ditaruh di tempat yang jernih atau yang tidak najis, dikasih makan yang bukan haram atau najis selama 3 hari atau sepekan, nanti habis itu disembelih boleh, Pak. Jangan dibuang. Cuman kalau yo rada jijik yo cul kene ning kali engko gen dipancing yang sanes ya, biar dimakan mereka setelah tersterilkan selama beberapa hari. Ini delalah ning kali terus mangan yo kemampul yo malah yo parah. Tapi kayaknya di kita nggak ada yang buang hajat di sungai, Pak, pun gadah WC masing-masing. Nah, maka ini berkaitan dengan apa namanya, jual beli barang najis, itu tidak diperbolehkan. Saya sebutkan hadisnya agak singkat karena sudah adzan. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa di Makkah. Ketika pada tahun Fathul Mekah dan Rasulullah berada di Mekah, maka Rasulullah mengatakan kepada kaum muslimin, innallaha harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam. Rasulullah itu, sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah, harrama bai'al khamr. Rasulullah, Allah itu melarang jual beli khamr. Khamr itu dilarang pada 10 hal. Khamrnya itu sendiri, yang memeras buah untuk dibuat khamr, pegawai pabrik brandy, vodka, ciu, topi miring, itu haram pekerjaannya. Yang minta diperaskan juragannya ikut dilaknat, yang mengantarkannya khamr tersebut ke tengkulak juga dilaknat, yang minta diantarkan sing nyeluk gokare juga dilaknat, yang membelinya, yang menjualnya, yang menuangkan air ke gelas khamr tersebut, kemudian yang meminumnya, dan istri anaknya yang menikmati hasil penjualan khamr. 10 kelompok ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Maka jual beli khamr itu tidak boleh. Kemudian wal maitah, dan jual beli bangkai. Maitah itu bangkai, tapi ada bangkai yang boleh diperjualbelikan karena halal, yaitu bangkai binatang laut ataupun ikan. Semua ikan bangkainya boleh dimakan dan boleh diperjualbelikan asalkan tidak membahayakan. Kalau bangkai lele wis bosok pun jamuran, nah itu nggak boleh dimakan, namanya memadaratkan diri sendiri. Oh, ini bangkai halal, yuk halal, tapi ini memadaratkan, nggak boleh.
Tapi bangkai yang barusan mati, belum bosok, silahkan dimakan, boleh. Sebab kata para ulama, inilah bentuk rahmat Allah. Allah memberikan pengecualian pada ikan. Andaikan ikan itu wajib disembelih, Pak, maka insya Allah teri nasi regone sekilo 10 juta, Pak. Sebab membeli angel. Teri nasi itu sembelih berikut, Pak. Kan susah. Maka ikan boleh tanpa disembelih. Nah, ini tentang jika sudah disamak seperti bangkai kambing, sapi, onta, itu kalau mati, belum tidak disembelih mati kan bangkai, Pak. Itu daging-dagingnya gajihnya dibuang, Pak. Kulitnya silahkan diambil, disamak itu dihilangkan lemak dan dagingnya dari kulitnya dengan cara kalau dulu kulit delima atau manggis saya lupa, pokoknya itu dideplok terus ditutul-tutulkan ke kulitnya, perlu dijemur, Pak, sampai kering, nanti mereteli, Pak, daging dan minyaknya nanti dibersihkan, dicuci, nah boleh dimanfaatkan, mau buat tas, buat sabuk, buat dompet silahkan, tapi tidak boleh dimakan. Ikan suci tidak boleh sebab dari bangkai, Pak, dari hewan yang tanpa disembelih. Tapi kalau hewan yang disembelih, sapi misalkan, kulitnya nggak usah disamak, digoreng langsung, boleh. Tapi kalau didahar mentah-mentah jangan. Oke, alot nih, oke. Ini tentang maita wal khinzir, dan daging babi. Itu juga tidak termasuk yang dilarang. Jualan babi juga haram, tidak diperbolehkan. Wal asnam, dan patung-patung. Wallahu ta'ala a'lam. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita tutup untuk adzan dan sholat isya. Ada? Nggak ada, ya? Oh, ada. Ya, Ustadz, kalau kita beli lele atau ikan apapun yang kita tidak tahu memeliharanya itu apakah dengan cara dikasih makan benda najis atau haram, gimana hukumnya? Kalau kita beli ikan lele di pasar atau dimanapun, itu dianggap seperti normal. Artinya ya seperti orang melihara ikan secara normal, tidak dikasih barang najis atau haram. Maka sudah beli saja, tidak apa-apa. Nggak perlu sampai ditanya, nyon sewu Pak, niki lele ini lele sapi teng apa mboten. Nah, tapi kalau mau tanya ya monggo, tapi sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Kecuali kalau kita tahu, iki bako lele ini melihara dewe, ternyata bikin WC di atas kolam. Nah, lelenya nggak pernah dikasih makan kecuali dari kotoran dia dan satu RT-nya dia. Maka tidak boleh kita beli. Kalaupun kita beli, maka harus disterilkan. Tapi sebagian ulama karena benda ini, lele ini menjadi najis, maka tidak boleh dimakan dan diperjualbelikan. Tapi ada yang masih membolehkan asalkan disterilkan sebelum dimakan selama beberapa hari. Iya, iya. Bagaimana jika kita beli ayam, kita tanya bagaimana penyembelihannya? Ya tidak apa-apa, itu lebih bagus. Ini penyembelihannya gimana, Mas? Oh, pulau pulaan tok, niki pulau mboten nyembelih. Lah pulaan ini di mriko nggone koguan misalkan, bukan muslim, nyembelihnya kemungkinan tidak sesuai syariat, maka cari yang penyembelihannya sesuai syariat. Tapi sebetulnya selama hewan itu penjualnya adalah muslim, ya kita anggap bahwa dia menyembelihnya secara syar'i. Kecuali kalau tahu betul bahwa dia penyembelihannya tidak sesuai syariat, maka tidak boleh kita beli. Tapi kalau kita pengen hati-hati, itu ya bagus-bagus saja kita tanyakan, ini boleh dia apa orang, Mas? Belum boleh piyambak Bu menyembelih syar'i. Sudah pernyataan dia. Ternyata dia ngapusi, itu urusan dia, dosa dia. Yang kita makan insya Allah tetap halal. Wallahu ta'ala.
Kayak kita diberi makan masjid misalkan ya, ikan atau daging ayam, maka apakah kita harus tanyakan, nun sewu niki iwake kok ngendi iki, iwak ayame goreng iki, apa menyembelih sari apa ora? Itu jumhur ulama mengatakan tidak perlu ditanyakan. Pokoknya dikasih sesama muslim sudah, makan saja tidak ada masalah. Yang penting bismillah. Kalau yang bertanggung jawab ngasihkan itu yang membeli. Yang membeli dia belinya di mana? Kira-kira halal nggak daging itu? Kalaupun dia sudah beli di tempatnya orang muslim, yang bertanggung jawab lagi adalah yang dodolan ikan tadi, ayam tadi. Ya, nanti yang bertanggung jawab di akhirat. Makanya kita tidak. Yang penting, oh ini pemberian seorang muslim, ya sudah makan saja nggak ada masalah. Yang kudu ditekoni nyun sewu. Niki ayamnya pripun gula ini. Malah kesuwen malah ramangan-mangan kan gitu. Demikian. Wallahu taala alam. Cukup? Ada yang lain? Monggo. Ya. Ya, bagaimana jika penyembelihan ayam itu lubangnya cuma 1 cm, sah atau tidak? Karena begini, yang paling penting adalah terpotongnya saluran yang harus terpotong. Hewan itu kan ada 4 saluran yang seharusnya terpotong. 2 saluran darah ada letaknya di kanan dan kiri. Yang kedua saluran makanan dan saluran nafas, Pak. Itu yang paling sempurna kalau semua terpotong. Maka menyembelih itu agak melingkar, setengah leher begitu minimal, bukan minimal, standarnya setengah leher itu terpotong, dan itu jelas lebih dari 1 cm, supaya betul-betul darah uratnya itu terpotong, saluran makanan, saluran nafas terpotong. Para ulama sebagian meminimalkan minimal salah satu dari saluran darah itu terpotong dan 2 saluran nafas dan makanan itu terpotong. Kalau 2 saluran darah tidak terpotong seperti milih kambing, mau terpotong saluran nafas dan makanan, itu haram dagingnya menjadi. Maka kadang kambing kalau disembelih iso ngadeg melaku barang, kemungkinan Pak, tapi tidak pasti. Kemungkinan 2 saluran darahnya tidak terpotong, Pak. Mungkin saluran nafas dan saluran makanan terpotong, tapi 2 saluran darah tidak terpotong. Dan kalau nyembelih kambing yang benar, seret itu melingkar setengah leher, itu pasti ada saluran darah yang kemudian langsung mantul gitu. Nah itu yang dimaksud saluran darah yang terpotong. Maka minimal itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan 2 saluran nafas dan kerongkongan terpotong salah satu, tapi 2 urat darah terpotong semuanya, malah dianggap sah, Pak. Minimal 2 saluran darah ini salah satunya terpotong, Pak. Makanya hewan yang saluran darahnya tidak terpotong itu biasanya tubuhnya hewan jadi biru-biru, atau tapi tidak semua begitu ya, tapi kadang, atau dagingnya cepat busuk, Pak. Nah itu karena saluran darahnya tidak terpotong, darahnya masih banyak di dalam tubuhnya. Kalau kita nyembelih goreng ternyata dibuka, di dalam dagingnya itu masih darah banyak yang itu kemungkinan karena saluran salahnya tidak terpotong. Maka kalau cuman 1 cm ternyata bisa memotong saluran darah dan 2 saluran makanan dan nafas, nggak ada masalah. Tapi kayaknya sulit, Pak. Ya, maka lebih baik cari yang motongnya bener, Pak. Wong kadang mau dingeten kita tuh disret sithik tok ngeten dilebokke. Kadang-kadang dilebokke men itu dia masih hidup langsung lebokke banyu panas, Pak. Ya tidak. Ini masalah, Pak. Berarti matinya bukan karena disembelih tapi karena air panas. Seharusnya itu ditunggu dulu sampai mati baru masukkan air panas. Tapi kadang-kadang bakul penyembelihan itu kadang-kadang rasa baran, selak antri nokeh, share leboke banyu panas, share leboke banyu panas. Oh ini masalah, Pak, darah belum sempat keluar semua tertahan oleh air panas. Makanya kadang biru-biru kulitnya dan sebagainya, itu nggak boleh. Maka binatang itu menjadi haram untuk dimakan. Maka tapi kalau kita nggak tahu, oh sing nyembelih tonggoku muslim, disembelih, kita nggak tahu penyembelihan seperti apa, ya makan aja nggak apa-apa. Ini menurut jumhur ulama. Yang andaikan salah penyembelihan, dosa yang nanggung dia, Pak. Paham? Karena kenapa menyediakan ayam yang sembelihannya tidak benar. Tapi ada juga ulama yang ketat, nanyakan ini B, sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.